Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah veteran perang yang menghabiskan waktu selama 15 tahun di penjara Nusa Kambangan karena dituduh PKI. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Hadi Pranoto, seorang pejuang kemerdekaan yang terasingkan karena dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia. Hadi Pranoto adalah salah satu saksi hidup peristiwa perang kemerdekaan di kota Solo dan sekitarnya. Beliau lahir dan besar di Banaran, sebuah kampung kecil di kota Solo, Jawa Tengah. Hadi adalah bekas anggota Tentara Pelajar, sebuah korps pejuang yang dibentuk oleh Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI pada saat Perang Kemerdekaan. Hadi bergabung dengan Tentara Pelajar sejak tahun 1946 ketika beliau masih duduk di bangku SMP. Meskipun statusnya pelajar, beliau lebih sering menghabiskan waktu untuk angkat senjata dan bergabung dengan sejumlah front di daerah Surakarta, Boyolali, dan Karanganyar ketimbang belajar di sekolah. Kalau mau pergi sekolah, saya pamitan mau perang, bukan menuntut ilmu. Ibu sudah tahu dan selalu berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan, kata Hadi. Beliau berperang dengan senjata seadanya karena keterbatasan peralatan dan amunisi. Satu regu terdiri dari 10 hingga 20 orang dan hanya dijatah 7 pucuk senapan laras panjang, revolver dan granat. Beliau dan kawan-kawannya harus menggunakan senjata secara bergantian. Sejak angkat senjata, Hadi terlibat dalam banyak pertempuran di perkotaan maupun wilayah perbatasan. Dari mulai agresi militer Belanda pertama dan II sampai peristiwa paling bersejarah bagi Tentara Pelajar, yaitu Serangan Umum Surakarta atau dikenal dengan Serangan 4 Hari pada tanggal 7 hingga 10 Agustus tahun 1949. Serangan ini menjadi penentu kemenangan Tentara Pelajar atas pasukan Belanda yang kemudian diabadikan di Monumen Juang 45 di Banjarsari, Solo. Hadi tergabung dalam Detasemen 2 Brigade 17 Tentara Pelajar yang bermarkas di Sragen, pimpinan Mayor Ahmadi, seorang pejuang muda berusia 21 tahun yang merencanakan penyerangan kota Solo dari 4 penjuru. Pengepungan dan kontak senjata selama 4 hari 4 malam itu berhasil merebut kota Solo yang diduduki Belanda. Saat berjuang di front Karanganyar, Hadi mengenal dan berteman dengan Letkol Soeharto, kelak menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat dan memimpin operasi pembersihan Partai Komunis Indonesia atau PKI periode tahun 1965 hingga 1966. Saat itu Soeharto juga menjadi pelatih Laskar Putri Indonesia atau LPI, di mana Siti Hartinah yang kemudian dipersuntingnya ikut bergabung menjadi pejuang perempuan di dalamnya. Difitnah dan dituduh komunis. Setelah pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda 4 bulan sejak Serangan Umum 4 Hari, Hadi ditawari untuk memilih melanjutkan sekolah atau bergabung menjadi tentara. Sejak tahun 1950, dengan bekal lulusan SMP, beliau memilih menjadi anggota Batalion 609 Angkatan Darat dan ditugaskan di Banjarmasin hingga berpangkat Letnan II. 4 tahun kemudian, Hadi keluar dari satuan
karena ia memilih tugas sipil sebagai kepala penilik di Lapas Banjarmasin. Pada tahun 1960, ia kemudian dipindah tugaskan ke Lapas Surakarta sebagai kepala bagian. Namun karirnya hanya bertahan 5 tahun. Di lapas itu ternyata ada pegawai lain yang tidak menyukainya dan sudah lama mengincar jabatan yang mengurusi pemulihan napi sebelum dibebaskan ke masyarakat. Saya difitnah, dilaporkan, dan dituduh komunis pada saat pecah Gestok atau peristiwa G30 SPKI, kata Hadi. Hadi ditangkap tentara saat tugas piket di kantor, kemudian dibawa ke kamp tahanan. Beliau kaget saat diinterogasi karena namanya masuk dalam daftar B. Sebagai pegawai negeri, Hadi tidak tahu menahu soal PKI dan kudeta. Ia pun tidak terlibat dalam organisasi underbow partai berlambang Palu Arit itu, seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat, Persatuan Guru Republik Indonesia Non-Vak Sentral, Pemuda Rakyat, dan Barisan Tani Indonesia. Istrinya menjenguknya dan mengatakan bahwa suaminya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ia juga membawa lencana bintang sebagai bukti bahwa Hadi adalah veteran pejuang dan juga pernah berdinas di Angkatan Darat. Seorang tentara malah menginjak-injak bintang saya dengan kakinya sambil berujar bahwa tidak mungkin komunis ikut berjuang, kata Hadi. Tak lama di camp, Hadi dipindahkan ke Nusa Kambangan pada akhir tahun 1965 menjadi tahanan politik atau tapol, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Di pulau itu, ia banyak bertemu dengan orang-orang yang senasib dengannya, orang-orang yang di-PKI-kan, yang ditahan tanpa tahu kesalahan mereka, korban fitnah. Mereka memiliki beragam profesi, mulai dari guru, tentara, pegawai, mahasiswa, petani, pedagang, hingga seniman. Hadi juga baru tahu dan mengenal komunisme sejak dirinya bertemu dengan orang-orang penganut paham itu di Nusa Kambangan. Teman-temannya di Nusa Kambangan menyebutnya sebagai ideologi perjuangan kelas tertindas melawan imperialisme dan kapitalisme. Pada tahun-tahun pertama, Hadi menyaksikan kehidupan yang sulit bagi para napi. Banyak tahanan yang meninggal akibat kelaparan. Jatah makan mereka hanya 6 gram beras setiap hari dan terkadang dengan ikan laut yang sudah busuk. Namun keadaan berangsur membaik setelah sebagian tahanan dipekerjakan untuk bercocok tanam dan membudidayakan ternak sebagai sumber pangan. Mereka yang petani dibebaskan, tetapi disuruh mengelola ladang dan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan petugas penjara dan tahanan, kata Hadi. Pertemanan dengan Soeharto tidak abadi. Hadi lolos dari pengasingan massal dari Nusa Kambangan ke Pulau Buru. Karena memiliki latar belakang karir sebagai administrator di lapas, ia kemudian dipekerjakan sebagai pembantu pegawai yang mengurusi 8 unit penjara. Pekerjaannya serabutan, mulai dari tukang ketik hingga mendistribusikan makanan untuk napi. Meskipun tidak tinggal di sel atau dibebani kerja paksa, Hadi tetap menganggap penahanannya sebagai pelanggaran HAM. Ia ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan. Masa depan dan kehidupannya direnggut. Terpaksa menyandang stigma negatif eks-tahanan politik seumur hidup dan menyandang dosa yang tidak pernah ia lakukan. Kalau tidak berkali-kali dikunjungi dan didesak oleh aktivis HAM dunia, mungkin kami menjadi tahanan seumur hidup di Nusa Kambangan, kata Hadi. Hadi keluar dari penjara pada tahun 1980 pada saat pembebasan massal, setelah menghabiskan waktu selama 15 tahun di penjara. Kemudian ia kembali ke keluarganya di Solo, namun tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak karena statusnya sebagai eks-tapol. Seperti yang lainnya, KTP Hadi dibubuhi keterangan ET atau singkatan dari eks-tapol
atau tahanan politik, sebelum akhirnya dihapus pada tahun 2000-an. Selama Orde Baru berkuasa, Hadi selalu dimobilisasi pada saat pemilu. Eks-tahanan politik digiring tentara, dikumpulkan, dan diwajibkan mencoblos Golkar, katanya. Hadi baru menyadari di kemudian hari bahwa ternyata persahabatan dengan Soeharto di medan perang kemerdekaan tidaklah abadi. Ketika sahabatnya berkuasa, Hadi malah menjadi tahanan di Nusa Kambangan. Setelah bebas, beliau masih dipaksa untuk melanggengkan penguasa. Namun Hadi sudah mengikhlaskan semuanya. Pada awal-awal reformasi, ia pernah menuntut rehabilitasi dan kompensasi haknya yang terampas, tetapi tidak membuahkan hasil. Ia pasrah meskipun hidupnya susah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sempat memperjuangkan hak para korban 65 agar didaftarkan dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS. Namun Hadi belum juga terdaftar sebagai pemegang kartu layanan kesehatan yang ditanggung negara. Sejak tahun 1986, aktivitasnya hanya mengelola tempat pembuangan sampah atau TPS di Banaran. Ia memperoleh penghasilan dari memulung sampah daur ulang, selain menjadi penjaga dan tukang bersih-bersih di toilet umum pemakaman di dekat rumahnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah veteran perang yang menghabiskan waktu selama 15 tahun di penjara Nusa Kambangan karena dituduh PKI. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.